Hai, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kasus kali ini akan membahas seorang perampok bank paling legendaris asal Texas dengan julukan Polo Shirt Bandit. Sejarah mencatat, perampokan yang dilakukannya lebih banyak dibanding para perampok legendaris sebelumnya, seperti Jesse James, John Dillinger, Willie Sutton, atau Bonnie and Clyde. Hebatnya lagi, berbeda dengan para pendahulunya, Polo Shirt Bandit tidak pernah menyakiti siapapun dalam setiap aksinya. Polo Shirt Bandit sangat misterius. Tak seorang pun tahu identitas sebenarnya laki-laki di balik kaos polo, kacamata hitam dan topi baseball yang jadi ciri khasnya. Namun, pada tanggal 27 November tahun 1996, setelah puluhan tahun kemudian, identitas asli Polo Shirt Bandit terungkap saat akhirnya tertangkap dalam sebuah aksi yang akan menjadi penutup karirnya. Menarik ya? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Di kota pertanian Uenaville tinggal William Guest beserta istri dan ketiga anak mereka. Kota Uenaville berjarak 40 mil dari kota Dallas. Dulu, William dibesarkan di kota Temple tak jauh dari Uenaville, tempat tinggalnya sekarang. Semasa kecil ayah William bekerja sebagai direktur utilitas kota itu. Kehidupan keluarganya biasa-biasa saja. Teman-temannya mengenalnya sebagai seorang yang pendiam, percaya diri, tenang dan cerdas. Meskipun pendiam, sebenarnya William anak yang ramah. Dia memang jarang memulai percakapan, tetapi akan senang sekali bila diajak ngobrol. Di Temple High School, William selalu mendapat nilai nyaris sempurna karena kecerdasannya tanpa harus belajar keras. Tidak hanya cerdas, dia juga atlet yang serba bisa. Pada tahun 1969, William yang saat itu sudah senior di SMA, sempat menjabat sebagai kapten tim bola basket dan golf. Masa-masa SMA merupakan masa paling indah bagi William. Apalagi saat itu William berkenalan dengan si homecoming queen, Geneva Sanderson yang cantik. Tak lama setelah itu, keduanya berkencan. Namun di akhir-akhir masa SMA, prestasi olahraga William mulai memudar. Entah apa alasannya, tetapi semangatnya seperti hilang. Beberapa teman SMA-nya mendapat beasiswa dan meneruskan kuliah di kampus-kampus besar. Mereka banyak yang menjadi orang sukses di kemudian hari. Bahkan ada teman William yang terpilih jadi pemain football nasional, pengusaha real estate, berkarir di politik, dan banyak lagi lainnya. Namun tidak dengan William. Selepas SMA, William langsung menikahi high school sweetheart-nya, Geneva Anderson. Pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus tahun 1971. Setelahnya, dia sempat kuliah beberapa saat, namun akhirnya berhenti di tengah jalan. Banyak orang menyayangkan pilihan hidup William yang terkesan sangat biasa. Menurut mereka, William mampu meraih mimpi yang lebih besar dengan potensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Setelah menikah, William bersama Geneva pindah ke kota kecil Uenaville. Di sana mereka tinggal dalam sebuah rumah berbata merah dengan ketiga anak mereka. Pada awal pernikahan, kondisi ekonomi keduanya cukup sulit. Di pertengahan tahun 70-an, William mendapat pekerjaan sebagai pengantar barang di kota Houston. Dia bekerja selama 5 hari dan setiap akhir pekan pulang ke rumah menempuh jarak 3 jam. Rutinitas itu berjalan selama beberapa tahun, hingga William bersama temannya memulai bisnis car lot atau dealer mobil bekas yang dinamai Two Guys Car Lot. Bisa dikatakan, kehidupan William berjalan biasa-biasa saja. Meski demikian, William masih tetap menjalin pertemanan dengan teman-teman lamanya yang sekarang sudah sukses. Secara rutin, dia bertemu dengan mereka untuk bermain golf
di klub pedesaan Wildflower atau Mill Creek. William juga bermain golf dengan beberapa orang paling terkemuka di kota Temple, termasuk salah satu mantan wali kota, John Simmons. Saat berkumpul bersama teman-temannya yang sukses, menjadi sebuah sarana melepas kebosanan William yang setiap hari tenggelam dalam rutinitas hidup standarnya. Di setiap pertemuan, teman-temannya selalu membanggakan dan menceritakan kesuksesan mereka, bahkan seringkali mereka terdengar menyombongkan pencapaian mereka. Awalnya, William menjadi pendengar yang baik. Namun, lama-kelamaan, meski dia bukan seorang yang ambisius, William tetap seorang pria yang memiliki ego yang cukup besar. Karena itu, William gemar membuktikan diri di depan teman-teman lamanya yang jauh lebih sukses. Di setiap acara golf bersama, William akan bermain demi memenangkan taruhan. Awalnya taruhan dalam nilai kecil, lama-kelamaan meningkat hingga 10 kali lipat. Dari sekedar taruhan di lapangan golf, William mulai rajin membeli lotre setiap hari. Kemudian mendatangi kasino dan mulai mencoba peruntungan dalam balap kuda. Semakin dalam William terjerumus dalam dunia judi, semakin menumpuk juga hutangnya. Pada akhirnya, William terpaksa menjual bisnis car lot miliknya. Kemungkinan besar untuk membayar hutang. Pernikahannya pun hampir kandas akibat William sering mabuk dan jarang pulang ke rumah. Karena tekanan dan rasa frustasi memicu munculnya sebuah alter ego dalam dirinya. Seorang William palsu yang jauh berbeda dari William asli yang biasa-biasa saja. William palsu, nekat dan pemberani, bisa membantunya menyelesaikan semua hutang-hutangnya. William yang asli tidak mungkin bisa. Sejak saat itu, William pun menjalani 2 kehidupan. Saat pulang ke rumah, dia akan menjadi seorang ayah, suami, dan anggota masyarakat yang terhormat. Namun, di luar rumah, William palsu yang nekat dan pemberani mengambil alih kehidupannya. Selama puluhan tahun tidak ada satupun orang yang mengetahui William memiliki 2 kepribadian. Pada tahun 1986, tercatat sebagai aksi perampokan pertama William dan alter egonya. Terjadi di sebuah bank kecil dekat jalan tol arah luar kota. Tidak banyak perlawanan dari pegawai bank yang semuanya wanita, perampokan berjalan mulus. Meski saat itu jarahannya terbilang kecil, namun kepuasan di wajah William terpampang nyata setelah berhasil membuktikan dirinya bisa merampok. Sejak saat itu William punya rutinitas baru bersama alter egonya. Merampok bank di seputaran Texas sebagai polo shirt bandit yang tersohor. Pada tanggal 27 November tahun 1996, William Guest duduk terdiam dalam mobil sewaan Nissan Maxima berwarna merah marun. Saat itu, William Guest sudah berusia 46 tahun. Tubuhnya besar dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, beratnya sekitar 108 kg. Rambut pirangnya sudah beruban. Jaket dan celana jeans yang dikenakannya basah oleh keringat. Kakinya yang terbungkus sepatu bot bertumit rendah masih menginjak pedal gas. Dari balik kacamata hitam, kedua matanya terpejam. William tahu kali ini dia tidak bisa lari kemana-mana. 15 menit yang lalu dia baru saja merampok sebuah bank kecil di utara Houston. Seperti biasa, setelah keluar dari area bank dia segera membuang semua atribut penyamarannya. Janggut, kumis palsu, kaos polo shirt yang jadi ciri khasnya, dan topi baseball. Sebuah gelombang kelegaan yang memabukkan membanjiri perasaannya setiap kali berhasil merampok sebuah bank. William merasa dia telah berhasil sekali lagi membuktikan dirinya. Tadinya, William pikir dia akan melarikan diri lagi dan kembali ke bagian hidupnya yang biasa-biasa saja dan terhormat. Kembali menjadi suami dan ayah yang baik, anggota masyarakat yang terhormat di kota kecil Uinaville.
Dalam tas kerjanya yang tergeletak di lantai, pada sisi penumpang, ada hasil rampokannya tersimpan rapi senilai $12.460. William cukup puas dengan hasil jarahannya hari itu. Namun ternyata, aksinya akan menjadi perampokan terakhir. Aksi William ketahuan. Selama 15 menit William kejar-kejaran dengan para petugas. Dia menyetir gila-gilaan masuk dan keluar jalan tol antar negara bagian, berusaha melarikan diri dari kejaran. Aksinya sangat menegangkan seperti dalam film-film Hollywood. Uang hasil jarahannya yang tadi tersimpan rapi, sekarang tumpah di karpet mobilnya. Para petugas tidak ingin kehilangan lagi target buruan yang selama 10 tahun sudah menjadi incaran mereka. Aksi perampokan Polisher Bandit sudah menghantui area itu terlalu lama. Masyarakat merasa resah, menganggap para petugas gagal menangkap sang bandit. Karenanya hari itu mereka bertekad untuk menghentikan Polisher Bandit, hidup atau mati. Setelah 15 menit kejar-kejaran, William terpojok. Mobil Nissan sewaannya menabrak sebuah mobil pickup warna merah dan terjepit di bawah bak mobil itu. Sebuah mobil patroli dari Departemen Sheriff Harris County menabrak belakang mobilnya. 2 mobil patroli lainnya berhenti tepat di sampingnya berusaha menghalangi William. Saat itu William tahu pelariannya berakhir. Dalam diam, William Guest merenung. Sekilas petualangan seru yang selama puluhan tahun dijalaninya berputar dalam kepalanya. William teringat perampokan pertama yang dilakukannya di sebuah bank kecil tepat di lokasi saat itu dia berhenti. Selama rentang karirnya, diduga William telah melakukan setidaknya 38 perampokan, menjadikannya perampok paling produktif dalam sejarah negara bagian Texas. Total hasil rampokannya diperkirakan mencapai $600.000. Aksi perampokannya tersebar di seluruh negara bagian Texas. 1 perampokan di sebuah kota bernama Salado, 2 perampokan di Austin, dan 9 di dalam batas kota Houston. Tetapi sasaran favoritnya selalu di jalan tol lintas negara bagian FM 1960 atau yang biasa disebut Texas Highway 6. Targetnya selalu bank lokal berukuran kecil yang dekat dengan jalan tol, sehingga tidak ada banyak saksi di sekitarnya. Tidak banyak pegawai bank yang harus dikendalikan, yang memudahkannya untuk menyelinap ke arus lalu lintas yang melaju kencang masuk freeway US 290 atau Interstate 45 dan menghilang di kepadatan lalu lintas. Sesaat kemudian, William membuka matanya. Dia memandang sekeliling. 4 mobil patroli tambahan baru saja merapat ke lokasi. Semuanya seakan ingin menyaksikan penangkapan terbesar tahun itu. 4 orang deputi berseragam bergegas keluar dari mobil patroli dengan senjata berjalan perlahan mendekati William. Senjata mereka mengarah ke kepala si Polisher Bandit. Tetapi mereka kalah cepat. Beberapa saat kemudian, dari dalam mobil William menarik pelatuk pistolnya dan mendor kepalanya sendiri. William Guest, perampok legendaris itu, tewas di tempat. Berita tewasnya Polisher Bandit menggemparkan publik, terutama setelah terungkap William Guest adalah sosok di balik Polisher Bandit. Teman-teman lama William tidak percaya, ternyata William Guest sangat misterius. Sekarang mereka tidak lagi melihat William Guest sekedar laki-laki standar. Itulah akhir kisah William Guest sang Polisher Bandit. Semoga kisahnya dapat menghibur akhir pekan kalian. See you in the next case. Terima kasih.